Piala Dunia. Saya kira cita-cita seorang pemain sepak bola adalah bagaimana bermain di Piala Dunia di semua tingkatan, baik kelompok umur maupun senior. Saya memahami itu. Kita sudah berjuang bahkan untuk Piala Dunia ini. Begitu kita diumumkan dari tuan rumah pada tahun 2019, mempersiapkan segala sesuatunya, baik infrastruktur, penyelenggaraan maupun tim nasional. Bahkan tim nasional ini sudah sempat berganti 2 kali. Yang pertama adalah kakak-kakak kalian sempat di Kroasia dan lain-lain. Tapi karena Piala Dunia ditunda, maka mereka tidak mungkin lagi karena batasan usia. Dan ikut jadi upaya kita, baik pemerintah maupun federasi, baik sejak kepemimpinan Bapak Muhammad Iryawan sampai dengan sekarang, komitmen kita adalah menyelenggarakan Piala Dunia U20, tentu dengan tujuan supaya kita juga bisa menjadi tuan rumah yang baik, penyelenggara yang baik, dan juga memberikan harapan kepada anak-anakku sekalian bahwa kalian juga bisa merasakan atmosfer bermain di Piala Dunia. Itu yang paling penting. Tapi dengan keputusan FIFA ini, itu kita harus bisa terima karena kita adalah bagian dari FIFA, kita adalah anggota FIFA. Saya berharap Coach Sintayong serta pelatih, kemudian anak-anakku sekalian, tenang dulu. Kita akan menunggu kedatangan Ketua Umum Pak Erick Thohir untuk memikirkan langkah selanjutnya. Memang ini berat, menyedihkan dan mengecewakan buat kita semua. Tapi ini sudah terjadi. Dan mimpi kita untuk berusaha bidding tuan rumah Piala Dunia Senior 2034 bersama dengan negara lain, saya kira juga dengan kejadian ini akan hilang. Kita harus mengembalikan lagi, memulihkan lagi kepercayaan FIFA kepada Indonesia. Dan tentu yang dikhawatirkan setelah ini jangan sampai ada sanksi berat FIFA. Itu yang kita khawatirkan. Karena FIFA menganggap bahwa kita sudah memberikan jaminan dengan government garanti yang ditandatangani oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, bahwa kita sanggup menjadi tuan rumah, kita menyelenggarakan dengan baik FIFA Under-20 World Cup ini. Dan ternyata kita tidak bisa, dan kita dianggap tidak mampu. Sekali lagi, Federasi PSSI, Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah berusaha dengan sekuat tenaga sama kami. Coach Sintayong sejak 2020 ya? 3 tahun. Ya. Sudah
mengeluarkan segala kemampuan beliau, energi, pikiran, waktu. Bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, sampai berganti 2 kali timnas. Yang pertama ke Kroasia dan lain-lain, dan yang sekarang kalian. Saya mohon maaf, saya harus menyampaikan permohonan maaf kepada Coach Sintayong dan seluruh tim manajer, dan khususnya kepada anak-anakku sekalian yang harus kehilangan mimpi bisa bermain di Piala Dunia. Mimpi, sekali lagi saya ulangi, mimpi seorang pemain sepak bola adalah bisa bermain di Piala Dunia. Sekarang hilang. Kita belum tahu nasib selanjutnya. Apakah kalau dipindah tempatnya kita masih bisa sebagai peserta dari 24 itu atau tidak? Kita belum tahu. Kita harus menunggu Ketua Umum Pak Erick Thohir kembali ke Indonesia untuk menentukan langkah selanjutnya. Untuk Coach Sintayong, luar biasa, Anda sudah menempa, menggembleng, melatih anak-anak ini. Tapi ya ujungnya seperti itu. Coach, bersabar dulu. Tolong jangan ambil keputusan, ya. Di manajer juga. Kita akan putuskan di Esko PSSI menurut Ketua Umum apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, inilah kenyataan yang harus kita bisa terima. Menyedihkan dan mengecewakan. Sekali lagi saya sangat merasakan apa yang kalian rasakan. Harapan orang tua, harapan keluarga, harapan diri sendiri untuk bisa perlihatkan kemampuan berprestasi tingkat dunia hilang yang begitu saja. Tetap semangat. Federasi PSSI sedang mempersiapkan langkah-langkah berikutnya supaya kalian tidak kehilangan masa depan. Seberat apapun yang kita hadapi, anak-anakku tidak boleh kehilangan masa depan. Saya kira itu saja dari saya. Coach, ada yang mau disampaikan? Cukup. Baik, saja. Terima kasih. Ada. Ya. Ya. Coach, artinya tetap dulu ya sampai menunggu keputusan dari federasi ya. Menunggu Pak Erick. Nah, kalian juga saya kira tetap. Karena kita belum tahu keputusan selanjutnya. Itu ya. Kita berharap kalau toh juga tempatnya pindah, kita masih diperkenankan untuk main. Kita berharap aplikasi sudah ini ya, sudah ada 24 tim. Harapan kita berdoa saja. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Teman-teman media, ada yang mau tanya? Sini aja ya, biar Ya, terlalu kali lagi. cukup ya. Oh Pak, mau tanya, Valentina Kompas TV Pak. Tadi Bapak menjanjikan bahwa Federasi PSSI ini sebisa mungkin akan memberikan wadah agar teman-teman ini bisa tetap bermain, tetap berlatih seperti apa meskipun Piala Dunia U20 2023 ini tidak bisa diselenggarakan di Indonesia. Nah, itu bentuknya seperti apa Pak? Dan kemudian sanksi terberat
yang bisa berpotensi diberikan pada FIFA itu apa? Ya, urusan sanksi nanti kita bicara di luar aja ya. Ya. Jadi saya bukan menjanjikan, saya sampaikan ke mereka masa depan mereka ini masih panjang ke depan. Federasi akan memikirkan itu. Nah, yang paling dekat kan Piala Dunia U20 ini tetap akan diselenggarakan. Tempatnya kita belum tahu. Harapan kita Indonesia tetap menjadi peserta. Dari 24, kan 24 sudah lengkap sekarang kan. Itu. Bukan mewadahi dan lain sebagainya. Kemungkinan itu tetap bisa ya Pak? Kalau misalnya nanti andai kata Piala Dunia U20 diselenggarakan di negara yang memang tidak lolos kualifikasi, artinya kalau misalnya mereka tuan rumah berarti kan mereka juga bisa diikutkan main begitu. Apakah Indonesia juga memungkinkan untuk sana? Belum tahu. Kita tunggu keputusan FIFA. Kita jangan mengandai. Japan and ASEAN's friendship and cooperation relationship began in the 1960s, with Japan's Official Development Assistance, ODA, to aid ASEAN's economic development, and with a dialogue at the Synthetic Rubber Forum in 1973. The heart-to-heart relationship of trust, proposed by then Prime Minister Takeo Fukuda in 1977, has become the foundation for the ASEAN-Japan relations that continues to this day. Entering the new millennium, cooperation was further deepened in wide-ranging sectors such as politics, economy, society, culture, and people-to-people exchanges. In 2013, to mark the 40th year of ASEAN-Japan friendship and cooperation, the vision statement on ASEAN-Japan friendship and cooperation was issued to further strengthen the relationship in 4 areas of partnership. From 2020, based upon the joint statement on cooperation on ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, AOIP, adopted at the 23rd ASEAN-Japan Summit, concrete cooperation has advanced in 4 priority areas: maritime cooperation, connectivity. Andai-andai. Oke. Oke? Cukup? Cukup ya? Nanti kita sambung di luar. Oke. Oke. Baik. Anakku. Semangat ya. Kak, belum. Pasca FIFA yang membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menemui pelatih Timnas Sinteyong bersama juga dengan anggota Timnas U20, Saudara. Zainuddin Amali memohon maaf karena Timnas harus kehilangan peluang untuk bermain di Piala Dunia yang akan digelar seharusnya pada bulan Mei sampai Juni mendatang. Dalam pernyataannya tadi, Zainuddin Amali juga menyatakan supaya Timnas dan juga pelatih Sinteyong bersabar untuk menunggu apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan, menunggu Ketua PSSI Erick Thohir pulang ke Indonesia. Ia juga berpesan ini memang mengecewakan, tapi karena sudah terjadi, maka yang harus dilakukan Timnas saat ini dan juga tentunya pemerintah adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan FIFA ke Indonesia. Dalam pertemuan tadi yang berlangsung cukup singkat, Saudara, tidak ada respon dari pelatih Sinteyong dan juga anggota Timnas U20. Ketika ditanya kembali oleh Zainuddin Amali apakah ada yang disampaikan, tidak ada hal-hal lain yang disampaikan oleh pelatih ataupun anggota Timnas U20. Kemarin FIFA akhirnya mengumumkan bahwa mereka membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia U20 di tahun ini, di tahun 2023. Setelah dalam beberapa hari atau beberapa pekan terakhir ini terjadi kisruh begitu soal atau polemik soal keikutsertaan Israel yang menghadirkan atau yang
membuat adanya penolakan dari beberapa kepala daerah soal kehadiran timnas Israel yang masuk dalam kualifikasi Piala Dunia U20 2023. Kita akan kembali menuju ke Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum PSSI yang tampaknya akan kembali menyampaikan beberapa pernyataan, saudara. Terutama tadi ada pertanyaan soal apakah ada sanksi-sanksi ataupun seberapa besar sebenarnya sanksi yang kemungkinan akan terjadi atau akan dilakukan oleh FIFA. Dengan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023, ini juga artinya secara langsung tim Indonesia U20 gagal berlaga di ajang Piala Dunia. Namun tadi Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyampaikan ada harapan lain, FIFA akan memberikan kembali peluang untuk timnas. Tapi tadi ia sampaikan bahwa ini harus menunggu kehadiran atau pulangnya kembali Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kita sudah tahu keputusan FIFA bahwa kita dicabut ketuan rumahan kita. Itu semua orang udah tahu. Tinggal yang kita tunggu tindakan susulannya. Saya tentu berharap jangan sampai kita mendapatkan sanksi yang berat. 2015 kita sudah pernah mengalami itu. Dan sebenarnya waktu itu karena FIFA menganggap pemerintah intervensi kepada federasi. Kan itu ya, yang waktu itu. Sekarang ini lain, berbeda, dan saya secara pribadi ini yang sangat mengkhawatirkan. Sebab kita tahu kalau kita disanksi, maka kita tidak bisa bertanding di semua pertandingan yang diatur oleh FIFA atau semua level di dunia, Asia maupun Asia Tenggara. Kita sudah tidak bisa lagi melaksanakan FIFA Matchday. Negara-negara lain yang anggota FIFA juga tidak mungkin akan datang ke sini. Kita tidak bisa keluar. Dan saya belum bisa membayangkan tentang kompetisi yang ada dalam negeri. Liga 1, Liga 2, Liga 3. Kan ujung dari kompetisi itu terbentuknya satu tim nasional. Terkait pernyataan Pak Kapolri yang akan memberantas perjudian, baik itu perjudian. Nah, kalau tim nasional sudah tidak bisa berkompetisi di luar negeri, di dalam event-event FIFA, tentu kita tidak akan lakukan pembentukan timnas itu. Itu yang paling berat buat kita, di samping yang lain-lain. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kompetisi berhenti. Sebab kompetisi yang resmi itu kan harus diakui oleh FIFA dan AFC ya. Ya, di luar itu kan tidak. Ya kita akan melakukan ya pertandingan-pertandingan ya biasa. Ya bisa pertandingan yang tidak diakui, kan kita pernah mengalami itu. Nah ini yang paling saya khawatirkan, dan tentu seluruh kita di PSSI, baik Ketua Umum, kemudian para Esko akan memikirkan langkah-langkah terbaik untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Jadi kita ini sekarang sudah tidak berbicara lagi bagaimana Piala Dunia, tapi bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia.
Mohon doanya. Kira-kira Pak Erick Thohir kapan datang ke Banten? Ya mungkin nanti malam kali ya, atau besok. Saya belum ada komunikasi juga dengan beliau. Pak, artinya ini sanksi terhadap Timnas U20 ini juga tidak menutup kemungkinan sanksi juga akan diterima oleh Timnas senior. Semuanya. Jadi kita tidak, kan yang disanksi itu PSSI. PSSI sebagai anggota FIFA. Itu kan? Keanggotaannya di-ban. Itu. Sehingga kalau status keanggotaannya sedang di-ban, dia tidak boleh mengikuti kegiatan FIFA dimanapun. Gitu. Liga 1, 2, 3 juga. Ya, bisa berpengaruh. Nah itu yang kita akan pikirkan karena teman-teman tahu ya, pada saat pandemi beberapa bulan terhenti, akibatnya terhadap pemain, pelatih, dan semua yang tergantung hidupnya dari sepak bola. Hitung-hitungannya waktu itu angkanya sekitar 3 triliun ya. Berapa bulan kita berhenti. Hitung saja berapa orang yang tergantung hidupnya dari sepak bola. Karena memang kemampuannya hanya itu. Jadi dia harus memikirkan bagaimana untuk mendapatkan penghasilan dari bidang lain. Dan itu tidak mudah untuk mencoba melakukan hal yang di luar sepak bola. Karena selama ini kan sejak kecil dia kerjanya sepak bola. Dia hidupnya dari sepak bola. Dari itu yang saya sampaikan, kita bukan hanya urusan lagi dicabut ketuan rumahan kita, tetapi kita harus berpikir bagaimana menyelamatkan sepak bola Indonesia. Yang menurut survei kira-kira sekitar kurang lebih 70% orang Indonesia itu sangat suka sepak bola. Pak, boleh di-share poin discussion-nya dari Thohir di sana apa saja? Sebelumnya kan tidak bisa didiskus karena sedang berlangsung negosiasinya. Ya, saya belum dapat informasi apa-apa dari Pak Erick. Pak Erick cuma menyampaikan kepada saya untuk sampaikan itu ke teman-teman bahwa kita dicabut ketuan rumahannya. Nggak lama kemudian keluar surat pemberitahuan dari FIFA itu. Saya belum bisa belum bisa komunikasi apa yang didiskusikan. Tapi saya kira begini ya, kan kita ini jadi tuan rumah karena kita minta, kita bidding. Kenapa kita menang? Karena ada komitmen-komitmen yang kita lakukan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, selain Bapak Presiden, ada beberapa menteri dan Kapolri yang menandatangani agreement ya, atau government guarantee. Dan pimpinan-pimpinan daerah yang menandatangani host city agreement. Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Bali, Gubernur Sumatera Selatan. Dan dokumen itu dipegang oleh FIFA. Nah, itu makanya kita dikasih, kita menang. Kan tanpa itu pasti kita tidak menang. Lawan kita Brazil, yang tradisi sepak bolanya yang sudah kita tahu. Ada Peru di situ, yang hampir setiap Piala Dunia senior dia ikut. Kok Indonesia yang menang? Karena ada jaminan dari pemerintah, ada government guarantee, ada host city agreement. Itu yang membuat kita menang. Tapi begitu sudah menang, begitu sudah ini, ternyata seperti ini kan. Akhirnya FIFA melihat bahwa ya kita tidak komit dong dengan apa yang kita sudah jaminkan itu. Perkataan dari Pak Jokowi apa nggak ngebantu Pak jaminan di hari-hari lain sebelumnya? Jadi gini, FIFA itu kan tetap menghargai Pak Presiden, percaya kan dalam suratnya itu kan, percaya kepada Pak Presiden, percaya kepada Ketua Umum, tetapi suasananya seperti itu. Ya kan? Kan sekarang ini apa yang teman-teman beritakan itu langsung FIFA. Langsung. Saya ini pernah ngalami ditegur sekitar tahun 2020. Saking senangnya saya begitu keluar Inpres dan Kepres, saya ingin menyatakan kepada masyarakat Indonesia supaya mempersiapkan diri kita sebagai tuan rumah. Satu hal yang wajar, yang biasa saja bagi kita.
Tetapi melalui PSSI saya disuruh peringatkan menteri Anda, tidak boleh ngomong begitu. Karena apa? Karena logo maskot belum di-launching. Itu. Jadi saya pernah mengalami offside. Oleh karena itu maka setiap, mohon maaf sekaligus ya, kalian tanya ini tanya itu, saya diam karena FIFA ini ada aturannya. Itu. Apalagi dia mendengarkan pro kontra di dalam negeri kita. Mereka baca semua itu. Soal yang Bapak maksud berarti konfirm terkait Israel ya, bukan Kanjuruhan atau yang lain ya? Nggak ada. Kalau Kanjuruhan, begitu kejadian langsung di-ban kita. Langsung dicabut ketuan rumahan. Nggak ada hubungan dengan Kanjuruhan. Iya, Kanjuruhan itu kan bahkan datang. Ya, Presiden FIFA itu datang. Menyatakan duka cita, menyatakan ikut prihatin dan membantu kita untuk transformasi. Mesti ingat teman-teman, ada tim yang datang dari FIFA untuk transformasi. Jadi itu satu hal yang sudah, kalau memang waktu itu dianggap kita nggak aman, kita akan terjadi lagi seperti itu, ya langsung dicabut. Bulan November, Presiden Gianni masih ikut di G20. Saya ikut menemani beliau. Pak, apakah orang-orang yang menolak itu sudah ada permintaan maaf ke PSSI, Pak, sejauh ini, Pak? Ya udah tanya kepada yang menolak lah. Belum ada komunikasi apa ya pasca pada akhirnya FIFA memutuskan untuk membatalkan tuan rumah Indonesia. Komunikasi gimana? Pihak-pihak yang menolak. Ya kalian tanyalah sama mereka. Atau mungkin dari PSSI yang mengontak duluan, Pak? Enggak lah. Pak, soal Sintayong apakah akan melatih tim SEA Games nantinya? Kalau tim SEA Games kan kita sudah putuskan rapat Esko Pak Indra Sapri. Cuman nggak tahu dengan ini seandainya kena sanksi kita masih bisa main di SEA Games ya? SEA Games masih bisa. SEA Games alhamdulillah. Oh, itu di luar agenda FIFA ya. Ya udah, masih bisa selamat satu. Oke Pak, berarti penegasan nasib pemain U20 ya seperti yang saya sampaikan tadi. Saya berharap walaupun kita sudah dicabut ketuan rumahan, tapi masih diperkenankan. Karena kan 24 negara kan sudah diperkenankan main, ya diperkenankan main. Siapa tahu tuan rumahnya adalah negara yang diantara yang 24 itu. Nah, kan harapan kita. Tapi itu pun ini harapan. Sekali lagi harapan. Tapi kalau FIFA mengatakan akan diganti dengan negara Asia lainnya yang itu kan kita juga nggak bisa bantah. Kita harus terima karena kita anggota FIFA. Pak, menakar kemungkinan Amplop yang dikasih Pak RT ke Gianni apa sih Pak intinya, Pak? Nggak tahu saya nggak tahu. Pak, kalau menakar kemungkinan ini Ketua Umum PSSI datang menemui Gianni Infantino begitu langsung. Nah, berarti apakah ada potensi untuk sanksi terberat itu tidak dijatuhkan ke Indonesia? Saya akan tunggu dulu Ketua Umum, kita akan ngobrol. Kan kita belum tahu apa diskusinya ya. Itu, sabar. Apakah pelanggan sulit menemukan Anda secara online? Belum, kita nanti akan bicarakan. Ya, kita gini, kita fokus dulu tentang, kita tunggu Ketua Umum Pak Erick Thohir datang, pasti akan mengundang Esko, akan membicarakan langkah-langkah selanjutnya. Oke, terima kasih. Tadi Bapak bilang tahan dulu, itu maksudnya apa, gimana Pak? Ya jangan ngambil keputusan, misalnya membubarkan tim dan lain sebagainya. Ya tunggu Pak Erick dan sama anak-anak juga kan, saya bilang jangan melakukan apa-apa. Ya gitu loh, jadi tetap latihan biasa dan lain sebagainya. Itu aja dulu. Pak, penutup penyemangat, kata-kata penyemangat untuk para pemain. Ya, federasi berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Sehingga kalau sepak bola Indonesia terselamatkan, masa depan mereka juga insya Allah terselamatkan. Pak, makasih ya Pak. Makasih Bapak. Makasih Pak Amali. Semangat Pak. Berat. Saya juga tadi saya wawancara hoki nangis juga sih Pak. Iya.
Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali baru saja menyampaikan beberapa keterangan tambahan setelah bertemu dengan pelatih dan juga timnas U20. Dalam pernyataan persnya, Zainuddin Amali menyatakan bahwa kemungkinan atau potensi sanksi yang akan diberikan ke Indonesia adalah karena pemerintah Indonesia melanggar komitmen dan juga jaminan dari bidding sebagai tuan rumah. Kini kita akan menyaksikan pernyataan yang akan disampaikan oleh pelatih Sinteyong bersama-sama. Kembali bicara soal sanksi, saudara, ada beberapa hal yang dikhawatirkan oleh Zainuddin Amali akan berdampak cukup besar atas pembatalan ataupun sanksi yang akan disampaikan oleh FIFA kepada Indonesia sebagai anggota dari FIFA menuju ke pembentukan tim nasional dan tentu mimpinya adalah bisa bermain di kancah internasional. Potensi kekhawatiran sanksi yang akan diberikan FIFA kepada Indonesia berdampak tidak hanya ke U20 saja, tapi juga ke timnas senior tidak bisa mengikuti kompetisi-kompetisi secara internasional. Maka dari itu tadi Zainuddin Amali menyatakan berharap nanti Erick Thohir ketika pulang ke Indonesia bisa membawa kabar yang menggembirakan begitu. Kita akan menuju ke pelatih Sinteyong bersama saudara. 일단 너무 가슴 아프고 나 또한 이렇게 기분이 잡잡하고 힘든데 우리 선수들이 얼만큼 힘들까. 나 또한 지금 짧게는 3년 반을 준비했던 월드컵인데 우리 젊은 어린 선수들한테는 엄청난 큰 성장세가 이루어질 것이고 우리 인도네시아 축구 발전에도 상당하게 도움이 될 것인데 지금 이것이 개최되지 않아서 너무 안타깝고 우리 어린 선수들 꿈과 희망이 일단 없어진 것에 대해서 너무 가슴 아프고 또한 우리 인도네시아에서 입사 월드컵을 볼 수 있었던 그 기회를 잃어버린 것에 있어서는 너무나 가슴 아프다. 그 외에는 할 말이 지금 현재로서는 없다. Pertama ya coachnya sakit hati memang. Maksudnya coach sendiri aja sangat lelah ya. Jadi coach bisa rasakan juga ya, Piala Dunia di Korea tahun 2017. Jadi ya coach sangat tahu ya, maksudnya dengan adanya Piala Dunia di negara tersebut, ya pastinya akan ada perkembangan luar biasa, apalagi buat perkembangan sepak bola Indonesia. Tetapi ya tidak bisa digelar, ya, jadi sangat disayangkan. Apalagi ya sampai kehilangan harapan dan impian para pemain. Jadi sebenarnya tidak ada lagi yang bisa berkata-kata apa-apa. Kondisi pemainnya sendiri gimana? Apakah itu semangatnya itu bagaimana? Dari pemain mas. 선수들 어떻게 보시는지 좀 희망적으로 조금 많이 힘들어 보이는지 어떻게? 선수들은 상당히 힘들어 보이고. 우리 이번에 우즈베키스탄에서 우리 선수들이 경기를 하면서요 상당히 본인 스스로도 자신감이 많이 붙었고 우리가 완전체가 만들 건 엄청나게 크고 지금 현재 힘들어하고 있다. Terlihat sangat lelah ya. Jadi begitu kita ikut turnamen di Uzbekistan, pemain sendiri pastinya sudah meningkat ya kepercayaan dirinya. Dan ya kita pun ya sudah mempersiapkan Piala Asia kemarin itu ya dengan target kita lolos dari grup, tetapi ya karena tidak sempurna ya skuadnya, jadi tidak bisa sampai lolos. Jadi kalau coach lihat ya pemain kecewa besar dan kelihatan sangat sedih. Teknis latihan selanjutnya seperti apa? Porsinya akan normal atau ada pengembangan? 선수들 훈련은 어떻게 하실 예정이신지 뭐 혹시 훈련 양이 좀 줄다든지 아니면 정상적으로 하실 것인지.
일단 선수들 기분이 이렇게 지금 현재로서는 정상적인 훈련을 할 수가 없다. 에릭 우리 축구협회장님 오시고 나면 얘기를 들어보고 판단해야 될 것이다. 지금은 선수들의 마음을 가장 안전하게 안정을 시켜주는 것이 주 목적이기 때문에 훈련량은 분명히 줄어들 것이다. Kalau lihat suasana pemain ya pastinya kita tidak bisa lakukan latihan normal ya. Dan pastinya kita akan putuskan setelah Pak Erik pulang ke Jakarta. Tujuan coach sih ya mau membuat hati pemain jadi stabil. Jadi pastinya porsi latihan akan berkurang. Apa rencana jangka pendek dan juga jangka panjang, baik itu dari pribadi Coach Sintayong untuk kedepannya seperti apa, maupun untuk tim nasional ini kedepannya seperti apa rencananya? 개인적으로 감독님 뭐 장기 플랜이라든지 단기 플랜 둘 다 어떻게 가지고 계실 것인지 대표팀에 대해서. A 대표팀만 아니면 팀나 세니어 atau timnas 모든 걸. 20세. 입세 만약에 우리가 개최권은 박탈당했지만 우리 부회장님께서 얘기했듯이 만약에 이 4개국 안에 들어간다면 우리가 정상적으로 훈련하면서 월드컵 준비를 해야 될 것이고 그것이 끝나면 6월 달에 있을 A매치부터 대표팀의 모든 것을 올인해서 이번 아시안 1월 달에 있을 아시안컵과 이제 아시아에서 8.5장으로 늘어나는 월드컵에 대비해서 진짜 우리 동남아시아 축구의 한 획을 끌 수 있는 그런 플랜을 지금 조심스럽게 준비하고 있다고. Memang seperti Pak Wakutum bicara ya, maksudnya walaupun kita Piala Dunia kita dicabut, tetapi ya bisa saja ya masih ada potensi ya untuk ikut menjadi peserta Piala Dunia di negara manapun. Jadi kalau begitu ya pasti akan latihan normal juga. Dan setelah selesai Piala Dunia, coach akan fokus ke senior, mulai dari FIFA Matchdays di bulan Juni ya, dan ada lagi Piala Asia di bulan Januari tahun depan. Dan ya coach akan mempersiapkan tim senior itu ya biar bisa ikut Piala Dunia senior ya, karena Piala Dunia berikutnya itu akan ada tiket di Asia itu 8,5 tiketnya. Jadi aku akan berusaha agar bisa mencetak sejarah baru di ASEAN. Kontrak Sintayong habis Desember 2023. Apakah dia akan meminta PSSI untuk memperpanjang kontrak? 계약이 2023년 12월에 만료인데요. 2024년에 아시안컵이 하잖아요. 그거에 대해서 혹시 감독님께서 좀 계약 연장 요청을 하실 생각이 있으신지? 그 부분에 있어서는 아직까지 전혀 얘기한 거 없기 때문에 현재로서는 뭐 내가 답변을 드릴 수 있는 상황이 아니다 보시면. Jujur coachnya belum bisa menjawabnya karena belum ada yang dibicarakan masalah perpanjang kontrak. Ketika kemarin malam setelah pengumuman pembatalan tuan rumah Indonesia, pemain berkumpul di lobi tapi tidak ada coach Sintayong. Kemana coach Sintayong? 어제 저녁에 FIFA 취소됐다고 공문이 올라오고 발표됐을 때 로비에서 선수들이 모여가지고 얘기한 걸로 알고 있는데 감독님이 안 보이셨답니다. 혹시 어디 가셨는지? 나는 그냥 방에서 조용히 쉬고 있었고 선수들이 마음 아파하는데 나 또한 거기서 같이 그런 모습을 보여주면 안 될 것 같아서 방에서 혼자 생각에 잠겨 있었다고. coachnya hanya di kamar saja karena ya coachnya lihat para pemain pada sakit hati. Dan coachnya pun ya tidak mau menunjukkan dirinya itu ya sakit hati di depan pemain, jadi ya coachnya hanya di kamar saja. Oke. Thank you. Terima kasih ya. Sama-sama. Sintayong baru saja menyampaikan ke teman-teman media, saudara, beberapa hal yang disampaikan adalah bahwa tidak hanya pelatih Sintayong tapi juga anggota timnas ini merasa sangat kecewa, lalu juga sakit hati, apalagi persiapan menuju ke Piala Dunia U20 ini sudah dilakukan selama kurang lebih 6 menurut pelatih Sintayong. Anak-anak timnas U20 ini sudah menunjukkan kepercayaan diri, apalagi mereka juga sudah akan tahu bermain di Piala Dunia U20 tahun ini.
Itu yang disampaikan tadi. Bagaimana dengan langkah selanjutnya akan menanti Erick Thohir pulang ke Indonesia, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Zainuddin Amali juga. Dan sekarang yang akan dilakukan secara jangka pendek adalah menenangkan hati dan juga kekecewaan para anggota Timnas U20. Dan Sintayong juga